Selamat pagi, Bu Yulia, Kak Darwin, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Risha Fikasari bersama rekan-rekan saya, ada Nadia, Fitria, Umar, dan Anggita Aulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan marketing plan kami yang membahas mengenai olive fried chicken. Saya akan mengawali dari company profile dan analisa situasi pasar. Baik, jadi Olive Fried Chicken ini didirikan pada tahun 2011 di Yogyakarta dan kemudian berkembang sebagai bisnis keluarga non-waralaba yang kini sukses mengoperasikan lebih dari 115 cabang di wilayah Yogyakarta. Sejak awal, segmen konsumen inti ini sangat konsisten, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat kelas menengah ke bawah. Olive ini berfokus menawarkan menu harian yang ringkas, mengenyangkan, dan memiliki cita rasa yang gurih, yang familiar dengan harga yang sangat ramah kantong. Next. Oke, memasuki situasi pasar saat ini, industri kuliner cepat saji memang terus bertumbuh ekspansif. Namun, tantangan makroekonomi berupa inflasi ini tengah menekan daya beli uang saku mahasiswa, sehingga membuat perilaku konsumen ini menjadi sangat sensitif terhadap harga. Di tengah impitan tersebut, kami melihat adanya peluang besar yang disebut dengan the affordability gap, yang mana terdapat jarak antara harga antara fast food global seperti KFC dan McD yang berkisar 30 hingga 50 ribu ini sangat timpang dengan budget harian mahasiswa Jogja yang rata-rata di bawah 30 ribu. Nah, di sini Olive berhasil mengisi celah pasar antara fast food premium dan makanan kaki lima dengan menawarkan ayam goreng yang terjangkau, namun tetap berkualitas. Namun, walaupun peluangnya besar, Olive berada di pasar yang red ocean, yang mana ini merupakan hambatan masuk bagi pedagang kaki lima non-brand yang sangat rendah, ditambah kompetitor langsung seperti Rocket Chicken yang sangat agresif berekspansi. Tantangan terbesar Olive itu adalah menjaga efisiensi rantai pasok gerai non-franchise milik mereka, sekaligus juga membangun diferensiasi agar tidak kalah saing dalam perang harga. Untuk membedah lebih dalam akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya. Di sini ada market description-nya, jadi market segmentation dibagi menjadi 4, dari demografis, geografis, behavioral, dan juga psikografis. Mungkin boleh next. Di sini ada growth potential per segment dan juga profitability per segment yang menandakan bahwa mahasiswa itu menjadi core dan juga profitable terbesar. Kemudian di sini ada purchase drivers-nya, kenapa pelanggan bisa membeli olive fried chicken, dan juga ada ringkasan dari decision making prosesnya. Selanjutnya. Di sini ada core benefits, value proposition, key features, dan sebagainya. Dan di sini ada Olive itu adalah quick and filling meal for easy everyday access dan juga simple and ready to eat fried chicken yang offer more accessible everyday option. Selanjutnya. Di sini ada product life cycle, mengapa Olive Fried Chicken itu termasuk menjadi early maturity stage karena usia brand yang sudah mapan. Kemudian juga performance dari Olive ini mengindikasikan strong market acceptance in price sensitive segment. Selanjutnya. Di sini kita ada dapat customer strength dan juga area for improvement dari customer yang menandakan bahwa Olive itu sebagai makanan favoritnya, kemudian juga area for improvement untuk Olive sendiri. Selanjutnya. Di sini ada brand perception sebagai fast food dengan harga yang terjangkau dan rasa yang memuaskan. Kemudian ada key findings dari Olive itu strength dan weakness-nya. Kemudian ada customer satisfaction yang kita lihat dari Google reviews. Selanjutnya. Yang terakhir ada targeted consumer, di sini ada ideal consumer profile-nya seperti usia dan sebagainya, kemudian ada loyalty drivers, kenapa konsumen itu kembali repurchase Olive, kemudian juga customer lifetime value-nya seperti apa, pain points unmet needs seperti harga brand fast food terkenal yang terlalu mahal, kemudian juga ada buying behavior-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetitor dari Olive Fried Chicken. Nah, Olive itu bersaing dengan brand global seperti KFC dan McD, kompetitor lokal seperti Rocket Chicken dan Popeye, serta berbagai makanan substitusi lainnya. Boleh di next? Oke, meskipun persaingan Olive itu cukup ketat, tapi Olive memiliki posisi yang kuat di pasar lokal dengan jaringan lebih dari 130 gerai dan memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. Boleh di next? Nah, kalau kita lihat dari sisi harga, Olive itu berada pada rentang kurang lebih 11.000 hingga 23.000, sehingga lebih terjangkau dibandingkan brand global dan tetap kompetitif dengan brand lokal lainnya. Boleh di next?
Namun, Olive sendiri masih menghadapi beberapa tantangan, seperti inovasi produk yang terbatas, branding yang belum kuat, dan pemasaran digital yang belum optimal. Boleh di next? Oke, kalau kita lihat dari sisi distribusi, Olive itu mengandalkan outlet fisik dan platform online seperti GoFood, GrabFood, serta Shopee Food untuk menjangkau konsumen. Dan setelah kita melihat kondisi persaingan, keunggulan, serta tantangan yang dimiliki Olive, selanjutnya kita dapat melihat posisi Olive melalui analisis SWOT. Oke, berdasarkan analisis SWOT, kekuatan utama Olive terletak pada harga yang terjangkau dan banyaknya cabang, sementara kelemahan utamanya adalah branding dan digital marketing yang belum optimal. Di sisi lain, pertumbuhan pasar mahasiswa menjadi peluang besar, tetapi persaingan dan kenaikan harga bahan baku tetap menjadi ancaman bagi Olive. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di slide ini bisa di next dulu. Selanjutnya di next. Target smart kami jelas mempertahankan estimasi 55% pasar Jogja dan ekspansi 15% ke Jateng di 2026. Namun ada dua hambatan utama, yaitu diferensiasi brand Olive yang lemah dan tingginya biaya akuisisi pelanggan. Nah, kemudian di slide ini, untuk mencapai target tersebut, kami memecah proyeksi pendapatan menjadi tiga pilar: pertumbuhan organik 8 hingga 10% di DIY dan ekspansi gerai 5 hingga 7% di Jawa Tengah. Nah, kemudian di sini dari sisi positioning, kami memosisikan Olive ini sebagai fast food yang terjangkau yang mengutamakan value for money. Inovasi produk dari kami tidak merombak rasa inti, melainkan memperketat QC dan menambah menu pendamping lokal untuk menguatkan diferensiasi. Kemudian boleh di next. Untuk harga, kami menggunakan pendekatan value based di posisi menengah. Selain menjaga harga inti, kami menerapkan diskon khusus pelajar untuk mengunci loyalitas segmen mahasiswa. Nah, terkait dengan ini distribution strategi, gerai fisik di titik padat kampus adalah sumber pendapatan utama. Namun, untuk memperluas jangkauan tanpa investasi bangunan baru, kami mengoptimalkan penetrasi melalui platform online. Kemudian boleh di next. Di slide di area komunikasi, Olive ini masih lemah secara digital. Strategi kami adalah mengubah arah promosi menjadi lebih agresif di media sosial dan menggandeng mikro influencer lokal agar lebih relevan dengan Gen Z dan efektif menekan CAC. Kemudian boleh di next. Nah, seluruh strategi ini divalidasi oleh riset pasar. Kami memadukan riset primer seperti survei kepuasan NPS dan tes menu dengan riset sekunder dari data BPS dan tren QSR. Ini memastikan keputusan Olive didasari data empiris, bukan asumsi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya kami sudah merancang action programs yang dapat digunakan Olive sebagai marketingnya. Dari action programs kami susun secara detail, terdapat tim yang bertanggung jawab, timeline, dan juga KPI serta impact. Lalu, untuk dari segi positioningnya sendiri, kami memposisikan Olive sebagai jagoan lokal brand repositioning. Kemudian, untuk produknya, Olive bisa menekankan pada konsistensi kualitas dan quality control yang lebih ketat daripada sebelumnya. Lalu untuk pricing strateginya, Olive tetap bisa menerapkan harga yang terjangkau dengan value of money. Lalu untuk distributionnya, Olive mulai bisa ekspansi ke daerah sekitar Yogyakarta seperti Jawa Tengah. Untuk marketing communication, Olive bisa menggunakan TikTok dan juga Instagram sebagai platform digital dan berkolaborasi dengan influencer lokal di Jogja. Lalu untuk research-nya, Olive bisa menggunakan Customer Satisfaction Survey, Competitor Price Watch, dan juga Locally Study. Nah, untuk budgetnya kami menganggarkan sebesar 2,5-3% dari total gross revenue bulanan untuk promosi digital dan juga riset. Kemudian untuk kontrol dari action program itu sendiri, kami menggunakan KPI dashboard yang dapat dilihat lebih detail di slide dengan monitoring dan evaluasi secara bulanan bertahap menggunakan analisis seperti variance analysis, break-even point, dan juga kontingensi. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan.
Sekian presentasi marketing plan dari kelompok kami. Terima kasih.